Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita keluarga seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang telah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Bandung, dan juga para jamaah yang sudah masuk di Zoom meeting ini. Alhamdulillah, saya lihat para jamaah tampak wajahnya ceria, bangga, bahagia, penuh rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menyambut berkah, menyambut ampunan melalui kajian ini, kita diberikan jalan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kegiatan ini ada jamaah, orang tua jamaah kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala pada hari kemarin, yaitu Kiai Haji Muhtar Taprizi. Kiai Haji Muhtar Taprizi, ayahanda Kiai Haji Yusuf Ali Tantowi, dosen pendidikan bahasa Arab dan juga ketua Bajnas Kabupaten Bandung. Kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosa perdosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan di alam barzah ditempatkan Allah pada tempat yang penuh nikmat rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa kuburnya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, kekuatan iman dan Islam, menjadi turunan yang soleh dan soleha, dan juga menjadi imamnya orang-orang muttaqin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi wa bilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zauzan khairon min zaujihi wa adkhilhul jannata
wa'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa bagi para jamaah atau keluarga jamaah yang sedang sakit nih. Ada beberapa catatan yang mohon doa kepada kita semuanya agar penyakit yang diberikannya itu dibarengi dengan kesabaran. Kalau sakit dengan sabarnya itu tidak terasa sakit. Kalau sakit dengan ketulusannya Allah berikan, maka penyakit itu menjadi penggugur dosa. Semoga hamba Allah yang sedang sakit diberikan kesembuhan, sehat walafiat. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mengkaji apa yang akan kita ungkap di pagi hari ini, kita mohon kepada Allah agar diberikan kelancaran, kemudahan, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mudah diraih dan diperoleh, sehingga selesai kita mengikuti kajian ini, maka Allah menjadikan kita hamba yang selalu mendapatkan rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kajian kita pada pagi hari ini kepada saudara Anwar ini dari Jambi. Halo, dari Jambi menayangkan. Kru kita ada yang sedang ada di Jambi dan memang tugas di Jambi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran segala urusan-urusannya. Kajian surah Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar sebagai solusi utama dalam menghadapi situasi kekeringan di berbagai pelosok. Nah ini sekarang banyak kita lihat, kita rasakan dengan kemarau yang belum begitu lama, tapi kekurangan air sudah dirasakan. Kita masih air normal, sedangkan di daerah tertentu ada yang 1 kilometer, ada yang berebutan, ada yang segala macam dilakukan, penting mendapatkan air. Nah itu, maka bagaimana ini istighfar? Bagaimana ini istighfar? Dan mudah-mudahan ini istighfar menjadi solusi utama dalam menghadapi situasi kekeringan yang berada di berbagai pelosok. Mari kita lihat ayatnya dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ayatnya. Halo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Sadaqallahul azim. Maka aku berkata dari sini. Artinya maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Begitu. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi tadi himbauannya, ajakannya yang pertama adalah supaya beristighfar. Nah, itu. Jadi mohonlah ampunan, mohonlah ampunan. Nah, maka di sini mohonlah itu ya anjuran, perintah supaya segera orang-orang itu memohon, meminta ampunan kepada Tuhanmu. Memang kita setiap ada sholat itu sudah ada istighfar ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, sekurang-kurangnya 3 kali baca istighfar. Bari rusuh ya gitu ya. Tidak dinikmati, harusnya begitu istighfar diucapkan, maka apa dosa-dosa yang dilakukan ini terbayang di situ. Saya menyakiti si anu, saya membenci si anu, saya membicarakan si anu di belakang si anu. Nah, gitu. Sehingga dari perbuatan yang telah dilakukan di situ ada kesadaran, maka beristighfarlah, mohon ampunlah, meminta diampuni. Mengapa? Karena memang di sini Allah Maha Pengampun. Kalau sudah istighfar, dikumandangkan, dimohonkan kepada Allah dalam ayat 11, niscaya Dia akan menurunkan hujan. Jadi bukan hanya sekedar minta hujan, awali dengan istighfar, awali dengan introspeksi diri dari perjalanan hidup supaya sadar, dan ujung-ujungnya nanti insya Allah akan menurunkan hujan lebat dan juga akan memperbanyak harta, juga anak-anak dan juga kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya setelah kita bicara tentang arti dari ayat tersebut, interpretasi para mufasir nih, interpretasi para mufasir. Kita lihat bagaimana pandangan pemikiran para mufasir. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini, Syekh Imad Juhair Hafiz menyebutkan pada ayat 10-12 ini dijelaskan sebagai ucapan Nabi Nuh yang disampaikan kepada kaumnya. Yang di ayat 10 tadi itu adalah ucapan Nabi Nuh. Ucapan Nabi Nuh direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bukti dan dapat dibaca, dilihat oleh umat Nabi Muhammad dengan ucapan Nabi Nuh yang disampaikan kepada kaumnya, demi mendekatkan dan mendorong mereka kepada keimanan. Nah, ini Nabi Nuh menyeru mereka agar memohon ampun kepada Allah jika mereka telah beriman kepadanya, karena Allah Maha Pengampun dosa dan Maha Penerima taubat. Jadi bagaimanapun orang ini kan tidak lepas dari dosa ini.
Tidak ada orang yang suci kecuali Nabi gitu ya. Manusia biasa itu, dosa itu biasa itu. Bahkan yang namanya manusia ada saja dosa itu dilakukan. Baik dosa melalui ya mata, hidung, telinga, tangan, kaki, bahkan hati sekalipun. Nah, itu. Namun dengan dosa-dosa tadi ada keinginan, ada kemauan, ada kesadaran untuk memohon ampun, dan juga di situ Allah menyambut, Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang bertaubat. Dan Nabi Nuh menjanjikan mereka bahwa jika mereka beriman dan memohon ampun kepada Allah nih, maka Allah akan menurunkan hujan lebat tuh gitu. Jadi kalau kering terus, nah segera untuk memperbanyak memohon ampunan kepada Allah, menambah harta dan keturunan mereka, dan melapangkan serta memudahkan kehidupan mereka, sehingga negeri mereka akan dipenuhi kebun-kebun yang berbuah lebat dan sungai-sungai mengalir yang dapat mereka nikmati. Itu dari pandangan mufasir yang pertama. Kemudian kita lihat pandangan mufasir yang kedua. Kalau mufasir yang kedua kita lihat. Nah, pandangan mufasir yang kedua menurut Ibnu Katsir sekarang. Terus yang pertama pandangan siapa? Ya, itu ya. Jangan lupa itu. Ya sekurang-kurangnya ingatlah pandangan para mufasir. Nah, kedua ini Ibnu Katsir. Maksud dari ayat 10 adalah perintah agar mereka kaum Nabi Nuh kembali kepada Tuhannya dan meninggalkan semua yang telah mereka perbuat serta segera bertaubat kepadanya. Karena apabila kita bertaubat kepadanya, Allah akan senantiasa menerimanya sebanyak apapun dosa, kemusyrikan dan kekufuran yang telah kita lakukan. Di Allah Maha Ghafur. Maha Ghafur itu Maha Pengampun. Tapi berbuat dosa jangan direncanakan. Apalagi di konsep saya mau buat dosa ini dan itu, tenang aja, nanti kan Allah mengampuni dosa kita. Ini jangan begitu ini. Dosa itu dilakukan dengan tidak disengaja, nah gitu ya. Tiba-tiba dengan melakukan ini, jadi bukan perencanaan didahulukan karena ampunan akan datang. Inilah yang tidak menjadi perbuatan sangat terpuji, tidak demikian gitu. Tetap dosa jangan direncanakan. Dimengartikan juga di sini ayat 11 Ibnu Katsir mengartikan hujan yang lebat, yakni turunnya hujan secara terus-menerus. Oleh sebab itu berdasarkan ayat ini hukumnya sunnah untuk membaca ayat ini pada waktu pelaksanaan sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat minta hujan. Pernah melakukan itu? Ya ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, memohon hujan sebagaimana riwayat dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab bahwa ketika Umar naik mimbar untuk memohon hujan, ia tidak membaca bacaan selain istighfar dan sebagian ayat Al-Quran yang mengandung bacaan istighfar, yang diantaranya yaitu ayat yang sedang kita baca ini. Bahkan kalau di pesan-pesantren itu kan selalu dikumandangkan. Udah hafal sebagian ya, dengan kata-kata istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat pandangan mufasir ketiga. Menurut Imam Ar-Razi nih menyebutkan ayat 10 ini dalam kitabnya Mafatih Al-Ghaib nih, bahwa ketika kaum Nabi Nuh
diazab oleh Allah dengan kekeringan dan kemandulan selama 40 tahun. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Ia berkata kepada mereka untuk memohon ampun kepada Allah dari kemusyrikan sehingga dapat terbuka pintu-pintu kebaikan. Sebab dengan menyibukkan diri pada ketaatan dapat melapangkan pintu rezeki dan kebaikan, sedangkan kekufuran dapat menyebabkan kerusakan dunia. Sedangkan pada ayat 11 dan 12 Imam Ar-Razi menyatakan bahwa janji berupa kemanfaatan di dunia setelah turunnya hujan sebagai janji yang pertama. Yang kedua yaitu Allah akan menambah harta mereka. Tidak terkhususkan dengan satu macam dari kekayaan, tetapi keseluruhannya. Ketiga, Allah juga akan menambah anak-anak mereka dan memberikan keturunan kepada mereka. Keempat, Allah akan menjadikan untuk mereka kebun, yaitu berupa kebun buah-buahan. Dan kelima, Allah akan menjadikan pula sungai-sungai. Nah, ini buah dari istighfar. Itu pandangan yang ketiga. Kemudian pandangan yang keempat. Yang keempat menurut Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya, kata al-sama atau as-sama diartikan sebagai air hujan yang turun dari langit ke awan. Kemudian dari awan diturunkan ke bumi, sebagaimana sebuah syair yang mengatakan ketika hujan turun di atas tanah suatu kaum, maka mereka pergi kemanapun hujan itu turun. Sedangkan Ibnu Asyur dalam tafsir ayat ini menegaskan bahwa mereka kaum Nabi Nuh adalah petani. Oleh karena itu dijadikan kepada mereka hujan deras yang memberikan keamanan dari kekeringan dan menambah harta benda mereka. Ini pandangan mufasir yang keempat. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, pandangan penafsir yang kelima. Dalam tafsir Al-Maraghi kata yumdid pada ayat 12 diartikan yuksir, memperbanyak, yakni diterangkan bahwa Allah akan memperbanyak untuk mereka harta dan kebaikan-kebaikan atas segala urusan dan bermacam-macam bentuknya, dan memperbanyak anak-anak mereka, sehingga benar apa yang menjadi pendapat kebanyakan ulama bahwa keturunan tidak bisa diperbanyak pada suatu umat kecuali keamanan stabil, kedoliman menghilang, keadilan di antara individu ditegakkan, dan keberlimpahan jalan rezeki untuk mereka. Itu pandangan Al-Maraghi. Dan menjadikan untuk mereka kebun-kebun, yaitu ditemukan kebun-kebun yang kosong yang dapat diambil manfaat dari tumbuh-tumbuhannya, dan menjadikan pula sungai-sungai untuk mengaliri kebun yang dengannya disuburkan atau kesuburan melimpah dan tumbuh tanaman dengan berbagai macam warna dan bentuk, sehingga menjadi pasti bahwa umat yang memiliki banyak kebun dan tumbuhan akan tumbuh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi. Nah, ini buah dari istighfar tadi. Makanya istighfar itu menjadi bagian amalan yang terus dibaca, yang terus dimohonkan, yang terus dimintakan setiap saat. Ketika kita berada di tempat sholat, di luar tempat sholat,
di masjid, di luar masjid, istighfar selalu kita ucapkan, karena betapa banyak faedahnya dari istighfar yang kita bahas ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat dari sisi nilai-nilai pendidikan. Sering ini dijadikan bahasan karena memang pendidikan ini sesuatu program kegiatan yang dapat melahirkan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu pendidikan. Kalau kata banyak orang mengatakan pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berubah ke arah yang lebih baik. Itu pendidikan. Halo, jadi kalau orang UPI itu makna pendidikan, definisi pendidikan itu sudah tidak asing gitu. Kenapa? Karena memang pendidikan menjadi bagian ilmu yang dipelajari, yang dipahami, bahkan menjadi bagian di dalam kehidupan, dalam mendidik dan membimbing, melatih, menuntun, mengajar anak-anak didiknya. Nilai yang pertama, mendidik hambanya agar senantiasa bertaubat. Nah ini, dan memohon ampun kepada Allah. Gimana ini kita sebagai guru ya, menanamkan kepada anak didik kita supaya mereka senantiasa bertaubat. Gimana ini caranya? Ketika berada di depan kelas, Pak Sugi Hartono di depan kelas ini, di depan para mahasiswa, bagaimana ini menanamkan bertaubat kepada mahasiswa? Beliau ini kan dosen bahasa Jepang ya. Bagaimana para mahasiswa bahasa Jepang itu menanamkan taubat kepada mereka? Apakah dengan cara seperti apa? Ya itu ada cara tersendiri. Gimana ini? Para guru, para ustadz, para muallim, para doktor, para dosen, ya semuanya punya kemauan, punya keinginan untuk menyampaikan kepada anak didik supaya mereka selalu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal dipikirkan gimana caranya ini. Pak Fahrudin, gimana caranya ini ya? Untuk memikirkan ini gitu. Semuanya gitu. Kemudian menumbuhkan akhlak mulia dan menjauhi akhlak tercela seperti kemusyrikan yang dilakukan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu termasuk nabi yang usianya panjang. Pernah mendengar usia Nabi Nuh berapa? Usianya? Ada yang tahu? Halo? 950 tahun. 950 tahun, bayangkan itu. Dakwah 950 tahun, tapi yang beriman hanya segelintir saja. Dan tidak pernah berhenti dakwah. Dalam keadaan bagaimanapun terus berdakwah dan berdakwah. Walaupun ya ada penentangan, ada penolakan, ada serangan-serangan, tetap menggantungkan diri kepada Allah ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya itu. Dan di saat itulah Nabi Nuh mengajak umatnya supaya selalu memohon ampun, senantiasa meningkatkan iman, takwa, dan banyak bersyukur atas limpahan nikmat yang diberikan. Ini senantiasa meningkatkan iman. Bagaimana iman supaya meningkat? Iman supaya stabil. Takwa menjadi bagian yang ada dalam diri kita. Juga bersyukur kepada Allah. Dan memang ada doa yang bagus supaya selalu menjadi orang yang bersyukur. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi minta kepada Allah, tolonglah ya Allah, berikan jalan ya Allah untuk selalu berzikir, nah gitu ya, bersyukur, wah gitu, dan juga
beribadah yang lebih baik, ibadah yang lebih sempurna. Oke, doanya kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai sholat itu sempatkan, atau di situasi yang sedang mungkin untuk dimohonkan kepada Allah, supaya Allah selalu menjadikan kita sebagai orang yang berzikir ya, dan bersyukur, dan ketika beramal selalu beramal yang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tidak mengenal lelah. Nah ini dalam berdakwah. Berdakwah itu apa? Berdakwah itu apa? Mengajak. Jadi kalau misalnya para mahasiswi ingin berdakwah, ngajak kawan sekamar untuk baca Quran, ngajak teman seasrama gitu ya, untuk melakukan kebaikan. Nah, ini dakwah. Jadi mungkin dakwah itu tidak sekedar duduk di mimbar, berdiri di mimbar, kemudian dengan alat-alat yang disiapkan, itu salah satu. Jadi dakwah yang paling sering dilakukan itu yaitu ngajak-ngajak kawan. Ayo kawan, kita ini pergi ke masjid misalnya. Kemudian ketika kawan tidak mau ke masjid, ya jangan dimarahi, tapi doakan, ya Allah semoga dibukakan pintu hatinya, gitu aja. Atau sekamar berdua misalnya, mengajak untuk tahajud, apapun. Nanti bila Allah membukakan pintu hatinya, yang sulit menjadi gampang, yang susah menjadi mudah, ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 4 nilai-nilai pendidikan dalam kajian ayat yang sedang kita kaji. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin tahu apa sih makna istighfar itu? Nah, gitu. Menurut Kamus Al-Munawwir, arti istighfar adalah mengampuni, menutupi, memperbaiki, dan mendoakan. Nah, ini mana istighfar? Istighfar, apa itu? Ya, artinya itu mengampuni, istighfar itu, atau menutupi, ya, atau memperbaiki dan mendoakan. Sedangkan menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradat li Al-Fadil Quran, istighfar diartikan sebagai permintaan atau permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Jadi diwujudkan dalam ucapan, tadi kalimat-kalimat istighfar dikumandangkan, diucapkan. Secara istilah, istighfar berarti memohon ampunan. Pengampunan tidak hanya untuk menghapus dosa, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan dari keburukan dan dosa. Di orang-orang yang selalu istighfar, insya Allah akan mendapatkan perlindungan Allah. Allah akan melindungi dari keburukan dan dosa, karena istighfar yang dikumandang itu betul-betul penuh kesadaran. Selanjutnya, setelah kita melihat mana istighfar, kemudian kita juga di sini syarat-syarat taubat dalam kitab Risalatul Qusairiyah nih. Yang pertama, menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Menyesali setelah berbuat dosa, menyesali itu. Menyesali itu merenungkan perbuatan salah itu, gitu. Direnungkan, dipikirkan, dirasakan. Kenapa saya berbuat dosa? Misalnya membentak orang tua, meminta kiriman uang dengan memaksa. Wah, gitu ya. Pokoknya kalau mama tidak ngirim uang, saya akan balik hari besok, dan kuliah akan berhenti. Nah, itu perbuatan yang tidak bagus itu.
mengancam-ngancam begitu. Tidak boleh. Harusnya semoga rezekinya bertambah mama, karena memang keperluan kita ini sangat banyak. Semoga Allah mudahkan. Orang tua ngerti, nggak diminta juga itu anak sedang kekurangan uang gitu. Jangan main-main ancaman segala macam, itu tidak termasuk hal yang sangat, ya itu tidak menjadi perbuatan yang perlu dilakukan. Menyesali kesalahan yang telah dilakukan. Kedua, meninggalkan kesalahan dalam keadaan apapun. Kalau ada kesalahan, tinggalkan dengan mohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan jalan untuk meninggalkan perbuatan yang dilarang ini. Tuh, gitu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa batila batilan warzuqna tinabah. Nah, itu juga doa yang selalu dikumandangkan. Yang ketiga, menetapkan atau berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maksiat serupa. Ini sebenarnya perlu perjuangan gitu ya. Ada dalam penjelasan lain nanti, orang itu tidak bisa meninggalkan maksiat. Yang namanya manusia itu tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali dengan rahmat Allah. Makanya minta kepada Allah, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Nah, ada doanya. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Nah, jadi rahmati aku ya Allah untuk dapat meninggalkan maksiat-maksiat itu. Udah apa belum itu? Kalau belum ya bahasa Indonesia aja. Ya Allah, rahmati aku untuk dijauhkan, dihindarkan dari perbuatan maksiat. Nah, sekurang-kurangnya ada 3 syarat. Kalau dalam penjelasan lain juga ada yang mengatakan, 1 adalah mengakui, 2 menyesali, 3 berjanji untuk tidak mengulangi, dan baru memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, istighfar adalah solusi permasalahan. Nah, ini. Imam Al-Hasan Al-Basri, nah ini juga menganjurkan istighfar. Memohon ampun kepada setiap orang yang mengadukan kepadanya tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan dan kekeringan kebun-kebun. Nah, ini kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sabil ya, bahwasanya atau Ibnu Sabil bahwasanya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Tuh, gitu. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan, maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar ia memberikan anak. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Ini betul-betul istighfar sebagai apa? Sebagai solusi. Ada mahasiswa nilainya jelek terus gitu ya, datang kepada dosennya, mohon doanya, Pak, saya ini dosen nilai saya kecil terus. Kata dosen yang ikut kajian ini, beristighfarlah kepada Allah. Gitu ya. Kenapa Bapak nyuruh istighfar? Tuh ada kajian hari Minggu tuh nyuruh istighfar di situ. Gimana ini? Wah, luar biasa itu ya. Kurang ini istighfar. Karena tadi dikatakan istighfar akan mendatangkan, akan melahirkan, akan mewujudkan dalam ayat yang kita baca terungkap di awal. Jadi segala permasalahan solusinya melalui istighfar. Hati gelisah ini, kenapa sih saya ingin gelisah? Istighfar. Pak, saya gelisah ini hati saya, istighfarlah kepada Allah. Jadi semuanya
Istri marah-marah, minta solusi, gimana ini saya ini? Istighfarlah mama kepada Allah, tuh gitu. Kok bapak ini pulangnya kok telat terus gitu ya? Kemana aja ini? Istighfarlah kepada Allah. Gitu aja semuanya, istighfar dengan istighfar dengan istighfar, insya Allah. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah kita bicara tentang solusi permasalahan dengan istighfar, selanjutnya kita akan juga melihat, selanjutnya apa nih? Belum pindah? Belum bergeser? Oke, jadi ini yang diungkap di sini solusi permasalahan, istighfar sebagai solusi. Ini belum bergeser, ini para petugas untuk menggeserkannya. Nah, sekarang udah bergeser. Nabi Muhammad SAW bersabda, man aksaro, ini syin besar ya, harusnya dengan sa ini, ya. Man aksaro al istighfaro ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dzikin makhrajan wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar dari untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rizki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, gitu. Mengapa istighfar? Terus lanjut. Mengapa istighfar menjadi solusi utama dalam menghadapi situasi kekeringan di berbagai pelosok? Nah, ini pertanyaan. Oke, kita lihat. Yang pertama, istighfar merupakan sumber tambahan kekuatan dan kejayaan. Jadi itu. Jadi istighfar merupakan sumber tambahan kekuatan dan kejayaan. Mari kita baca pelan-pelan supaya kita mendapatkan berkahnya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan Hud berkata, wahai kaumku. Nah, kalau tadi siapa yang berkata? Nuh alaihissalam. Sekarang Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Terus yang kedua, atau belum yang kedua ya di sini. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang mulia di atas menyatakan, kemudian Hud alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk beristighfar yang dengannya dosa-dosa yang lalu dapat dihapuskan. Kemudian memerintahkan mereka bertaubat untuk masa yang akan mereka hadapi. Barang siapa memiliki sifat seperti ini, niscaya Allah akan memudahkan rezekinya, melancarkan urusannya, dan menjaga keadaannya. Terus selanjutnya, yang kedua, istighfar mendatangkan kenikmatan. Nah, ini juga di dalam surat Hud ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasanan ila ajalim musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir.
Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, istighfar mendatangkan rahmat. Nah, ini dalam surat An-Naml ayat 46 kita baca, qala ya qaumi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Dia Soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? Kemudian selanjutnya kita lihat setelah nomor 3. Nah, ini juga setelah nomor 3 terus. Nah, nomor 4, istighfar menjadi sebab diampuni dosa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum dzakarullah. Geser tuh, halo. Aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Wa man yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Itu yang nomor 4. Kemudian selanjutnya nomor 5, istighfar menghindarkan dari azab Allah. Nah ini, jadi istighfar menghindarkan dari azab Allah. Mungkin ada yang akan mendapatkan siksa azab Allah, terus istighfar, maka Allah hindarkan azab yang akan sampai tiba kepada orang itu karena dengan istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah ini. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Ini luar biasa tentang istighfar ini. Terus selanjutnya, nah ini istighfar sebab terkabulnya doa. Jadi kalau kita ingin doa dikabul dengan mudah, maka kuncinya istighfar. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya
dan memperkenankan doa hambanya. Di yang nomor ke-6 jadi ada 6, nomor 6 barusan, terus selanjutnya. Nah, ini kisah teladan, ini ada kisah teladan cukup bagus ini untuk disimak. Coba diteruskan. Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar, pendiri mazhab Hambali atau murid dari Imam Syafi'i. Di masa akhir hidupnya beliau bercerita, suatu ketika saat saya sudah tua, saya tidak tahu kenapa ingin sekali menuju ke Basrah, salah satu kota di Irak. Padahal Imam Ahmad tidak memiliki janji dengan siapapun atau memiliki suatu hajat. Beliau akhirnya tetap berangkat menuju Basrah. Imam Ahmad bercerita, setibanya di sana saat Isya, saya ikut berjamaah sholat Isya di masjid. Hati saya merasa tenang. Kemudian saya ingin beristirahat. Beliau kemudian ingin tidur di masjid untuk beristirahat selepas semua jamaah pergi meninggalkan masjid. Namun tiba-tiba marbot masjid menghampirinya dan bertanya, "Syekh, mau apa di sini?" Marbot tersebut tidak mengetahui bahwa beliau adalah Imam Ahmad, seorang ulama ahli fikih dan hadis. Imam Ahmad pun menjawab, "Saya ingin istirahat, saya musafir." Marbot masjid kemudian melarangnya untuk tidur di masjid. Imam Ahmad bahkan didorong olehnya dan dikuncilah pintu masjid tersebut. Kemudian beliau bermaksud untuk tidur di teras masjid, tetapi marbot masjid juga memarahinya. Halo, menghardiknya ya. Terus selanjutnya, di samping masjid tersebut, nah ini ya, ada sebuah toko roti yang merupakan sebuah rumah kecil sekaligus digunakan untuk berdagang roti. Penjual roti tersebut sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian itu. Kemudian si penjual roti memanggil Imam Ahmad dan berkata, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya, walaupun tempat saya kecil." Imam Ahmad kemudian masuk ke rumah penjual roti tersebut dan duduk di belakang penjual roti dan tidak memperkenalkan dirinya. Penjual roti ini tidak berbicara ketika tidak ditanya oleh beliau. Ia terlihat selalu membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, memecahkan telur, dan mencampur gandum, penjual roti ini selalu beristighfar. Imam Ahmad bertanya kepada penjual roti, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Kemudian dijawab, "Sudah lama sekali, Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Semenjak itulah saya lakukan." Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Halo? Penjual roti kemudian menjelaskan, lantaran wasilah istighfar, tidak ada hajat yang saya minta kecuali pasti dikabulkan Allah. Semua yang saya minta Allah langsung terima. Semua dikabulkan Allah kecuali satu, masih satu yang belum Allah kabulkan. Imam Ahmad pun menanyakan terkait apa doa yang belum dikabulkan itu. Kata penjual roti tersebut, "Saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika Imam Ahmad kemudian mengucap takbir Allahu Akbar. Setelah mendengar pengakuan sang penjual roti, ia berkata, "Allahu Akbar, Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad pergi ke Basrah
dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid sampai ke jalanan, ternyata karena istighfar dan doamu. Itulah keteladanan banyak istighfar, semua hajat terkabulkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita sampai kepada doa. Kalau sudah doa biasanya sudah hampir tuntas kajian. Doa ini mungkin sudah pernah dibaca atau baru terlihat. Mari kita baca pelan-pelan. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina pataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina paskina. Udah pernah? Udah pernah belum? Udah barusan ya. Allahumma inna, sama-sama. Kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina pataskina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina faskina. Artinya di sini, ya Allah, dulu kami bertawasul kepadamu dengan perantara nabi kami, lalu kami diberi hujan. Kini kami bertawasul kepadamu dengan perantara paman nabi kami, maka berikanlah kami hujan. Nah, ini bagi orang-orang yang sedang merasakan kekeringan, ada bagusnya. Tadi apa yang pertama? Perbanyak istighfar dan berdoa kepada Allah. Insya Allah hajat-hajat yang kita inginkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, kajian yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih ini kepada Sivitas Akademika UPI, dan Sivitas Akademika ini salah satunya para mahasiswa dari Asrama Putra dan Putri dari kampus UPI di Kota Bandung hadir bersama-sama para pembimbingnya, bersama-sama para ketua-ketua di asramanya. Semoga Anda semuanya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada jamaah yang ikut hadir walaupun tidak di Al-Furqon, semua mendapatkan keberkahan dari kajian ini. Saya lihat barusan sekurang-kurangnya 560 orang ikut gabung. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada Majelis Dewan Guru Besar UPI, Prof. Didi dan Prof. Aan Komaria selalu hadir dalam mengajak untuk berdakwah bersama-sama. Mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Ibu Profesor Dr. Tri Indri Hardini MPD dan Profesor Dr. Haji Dadang Sunendar yang memfasilitasi Zoom yang kita manfaatkan. Betul-betul kita dapat mengambil hikmahnya. Semoga Ibu dan Bapak dan keluarga besar PBS dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga penasehat dan pengurus DKM Al-Furqon. Di sini penasehatnya Prof. Juntika dan Prof. Mufid, juga pengurus lainnya hadir baik melalui Zoom ataupun di masjid, hadir bersama-sama. Semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Profesor Ahman, kemudian juga para muazzin Al-Furqon, para dekan, direktur UPI juga hadir, direktur kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI, saya lihat ini selalu Pak Direktur, semoga berkah selamanya. Kemudian dosen PBA Pak Mad Ali, ini Pak Dr. Mad Ali hadir juga, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian Profesor Dr. Haji Rahman MPD
dosen S3 pasca sarjana SPS UPI, dan teman para sarjana angkatan 79. Di Kang Haji Rahman ini ngajak mahasiswa S1, S2, S3 dan kawan seangkatan dalam menyambut rahmat, berkah dan ampunannya insya Allah. Terima kasih. Kemudian manajer asrama UPI Bapak Dr. Andes Sugi Hartono MA, ini juga terima kasih. Kepala Asrama Putra Dr. Maptuhin MSI juga hadir. Kemudian Ibu Dr. Kokom MSI ya hadir juga, terima kasih. Kemudian mahasiswa asrama UPI, semoga mengikuti kegiatan ini lebih dilancarkan dalam studinya, dimudahkan segala kegiatannya, dan sehat selalu dalam menjalani tugas-tugasnya. Kemudian juga Ibu Dr. Gigi, ini Dine Indriliana dari Puskesmas Tanggeng Cianjur. Nah ini ya, dari Tanggeng Cianjur, nanti dari puskesmas yang lainnya ini baru mulai dari Tanggeng Cianjur Selatan, nanti terus ke Cianjur Kota dan ke tempat yang lainnya. Terima kasih Ibu Dokter, semoga dalam menjalankan tugas selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Pak Dr. Yadi dari dosen ITB juga selalu hadir mengikuti kajian ini, insya Allah berkah. Sivitas Akademika Uninus hadir juga, diantaranya Bapak Dr. Haji Hendi S. Muhtar MPD, para dosen, para mahasiswa, alumni, halo, selalu hadir. Insya Allah semuanya dalam keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Sama-sama. Kemudian Bapak Profesor Dr. Nana Herdiana dari UIN Bandung juga hadir. Terima kasih ini. Kemudian Konsorsium Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, Profesor Dr. Haji Supari Muslim MPD, Profesor Dr. Haji Husni Tamrin MH. Semoga para profesor dengan konsorsiumnya semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dr. Muhammad Hasan Basri juga insya Allah berkah. Pak Zainal Arifin mahasiswa S3 UIK Bogor, semoga lancar dalam studinya. Pak Zainal Arifin mahasiswa S3 UIK Bogor. Kemudian Pak Dr. Yapandi dari Pontianak hadir, insya Allah berkat, terima kasih. Bunda Sopi dari Majelis Taklim Asyukur Sumedang juga hadir, terima kasih. Keluarga besar IGI Jabar, alhamdulillah dari IGI juga hadir. Bapak Anwar Sanusi yang mengimami Ikatan Guru-Guru Indonesia di Jabar, halo. Semoga terus berkembang dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika ULM Banjarmasin. Nah, ini di sini ada Bapak Jainuddin, Bapak Sigit Ruswinarsi, kemudian Bapak Abdul Salam hadir. Terima kasih dari Banjarmasin. Semoga berkah dalam tugas-tugasnya. Kemudian keluarga besar YBSA Ibu Hajah Sobariah, ini yang memimpin yayasan di Cianjur Selatan, Campaka. Semoga yayasan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibu Hajah Yoyo Suryakusuma dan keluarganya ikut hadir. Mudah-mudahan juga berkah. Dan keluarga besar Abah Ukik juga hadir. Semoga berkah. Seluruh Sivitas Akademika UBK. Nah, ini juga hadir Bapak Rektor UBK Dr. Apoteker Entris M. Hakes. Nah, Pak Rektor dengan kesibukannya tetap hadir dalam kajian ini. Terima kasih. Sami-sami. Kemudian WR1 Dr. Apoteker Yani Mulyani MSI. Kemudian WR2 Ibu Pina. Kemudian juga Pina Pitniawati Eskep Ners Mkep. Kemudian WR3-nya Hajah Sri Mulyati SKP MKes AIPO. WR4-nya Agus Mi'raj Darajat SKP Neres MKes. Staf PSDKU Subang Siti Rohmah SST MKep hadir, terima kasih. Kapolri D3 Keperawatan Dede Nur Ajis Muslim SKep NER MKep. Kemudian kandidat doktor juga hadir, terima kasih.
dosen D3 Keperawatan Ibu Adetika Herawati Eskep Ners Mkep juga hadir, terima kasih. Ibu Hajah Imas Syarifah SPD MPD Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Horiah, nah dari Tasik ini pun alo ikut hadir ngaji selalu dengan dulur-dulur, semoga insya Allah berkah. Kemudian juga Hajah Imas cucu SPD MM Bendahara Stikep PPNI Jabar, di tengah kesibukan selalu hadir, insya Allah berkah. Kemudian Haji Rudi Irawan MPD Kepala Sekolah SMP Tahfiz Quran Pantastis Depok juga ikut hadir, insya Allah lancar dan berkah. Kemudian pesantren Misbahun Nur Cimahi juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Gatot Handoko Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. IHBS Jakarta, nah ini jadi Ibnu Hajar Boarding School juga ikut hadir, semoga selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Bu Endah Hasanah, Bu Dr. Endah Hasanah ini Disdi Kabupaten Sukabumi. Kemudian Ibu Hajah Alia Baidowi, Koordinator Muhammadiyah ASEAN, semoga selalu lancar dalam urusan-urusannya. SMP Tahfiz Quran Pantastis juga hadir, terima kasih. Pak Babang Robandi dan Ibu dan Bapak Epi ini adalah Kak Prodi Prodi Pedagogik selalu hadir mengimami Prodi S2 Pedagogik. Semoga Pak Epi lancar selalu ya dan berkah dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Kemudian SMP Tahfiz Quran kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pasca Sarjana S2 STIE LMPP Suryalaya Bapak Dr. Gaji Riyad Jamil SPD IMM selalu hadir, semoga semuanya selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Sukamto pengawas Kota Depok juga hadir. Sivitas Akademika Sai School, nah ini para santri, para ustadz, para pimpinan pondok, kiai hadir, insya Allah berkah. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung juga hadir. SD Plus Sania juga ikut hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indadno dari ITB Semarang juga hadir, terima kasih. Keluarga besar Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeung Majalengka, nah ini juga selalu hadir, tidak ketinggalan, insya Allah berkah. Bapak Dr. Yayat Sudrajat MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Eka Abdul Hamid, nah ini dan juga beliau sebagai Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang dan juga Prodi PAI dan Ekonomi Syariah, semoga selalu berkah. MKKS SLB Jawa Barat juga hadir. Bapak Aib Saifullah Kepala SLB Negeri Karawang, nah ini Bapak Dr. Aib Saifullah juga hadir, terima kasih Pak Aib. Kemudian Bapak Samsudin SPD MM dari STI TNU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga ikut hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar hadir, terima kasih. Pak Agus Dario dari Uninus dan Untar Jakarta juga hadir. Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM di tengah kesibukan selalu ngaji, insya Allah berkah sami-sami. Universitas YPIB Majalengka juga hadir, terima kasih. SMP Tahfiz Quran Pantastis juga hadir. Sivitas Akademika Stebi Bina Esa juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Akademik SMPIT Alpaz, nah juga ini binaan Prof Aan, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Dr. Sulistiarini dari Untan juga hadir dengan kawan-kawan, insya Allah berkah. Ibu Siti Horiah Auria, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, di tengah kesibukan Ibu selalu hadir, insya Allah berkah. Dan Bapak Kepala Dinas
Kependudukan Bapak Tatang Muhtar, nah ini dari Kota Bandung. Assalamualaikum. Salam, terima kasih Pak Kepala Dinas Kependudukan selalu hadir, mudah-mudahan berkah selalu insya Allah. Amin. Kemudian juga DKM Masjid Al-Falak ini di Geger Kalong Tengah yang menjadi tempat kegiatan selain di Al-Furqon, insya Allah berkah. Terima kasih. GOW KBB Bu Dr. Deti dari dan Bulia juga hadir. Terima kasih ini. Kemudian Bapak Dr. Kiai Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi. Halo, nah ini selalu hadir. Insya Allah sama-sama semoga berkah dan menjalankan tugas dan cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga SMK Nur Kausar Budia hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang 2 subhanallah ikut hadir. Sami-sami. Sivitas Akademik Pendikar Pancasila Pendidikan Karakter dan Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat, dari perguruan tinggi yang sangat terkenal, yaitu di situ Pak Ustadz berkiprah, semoga berkah. Kemudian Bapak Kiai Ahmad Sujai Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-A'dham Kota Tangerang juga tidak ketinggalan, selalu hadir. Pak Toto Sunarto Ciputat Jakarta juga hadir. Terima kasih. Keluarga besar Mande Cianjur. Nah, ada guru-guru dari Mande, Kecamatan Mande juga banyak yang hadir. Insya Allah berkah. Kemudian Pondok Pesantren Al Firdaus Cipatat Bandung Barat Kampus 1 dan 2. Ini Ustadz Roni ini hadir dan kelihatan dengan para santrinya. Nah, ini sedang menggerakkan tangan. Semoga menjadi para santri yang tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Abu Khoer bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Halo Pak Abu. Ya, Waalaikumsalam bro. Salam, semoga sehat walafiat Pak Abu. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek hadir juga, insya Allah berkah. Bapak Muhaimin, Guru Penggerak Bangkalan, Masya Allah, terima kasih, insya Allah berkah. Bapak Suka, Kepala Balai Guru Penggerak NTB beserta Bapak Doni. Saya kemarin ke NTB, saya tidak bertemu dengan Pak ini, mudah-mudahan nanti kesempatan lain bisa bertemu di NTB, insya Allah berkah. Kemudian juga Ibu Isaris Arwiyati, Ibu Imas Mulyati, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terima kasih hadir. Ibu Ana Isroiliani, narasumber berbagi praktik baik kurikulum Merdeka SMK Negeri 3 Malang, Jawa Timur. Subhanallah, di tengah-tengah kesibukan selalu hadir, insya Allah berkah. Ibu Lestari, Balai Guru Penggerak Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Kokom Komariah, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Ropik Ali Musin, Ketua Forum Komunikasi Guru Penggerak Jawa Timur, alhamdulillah bisa hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya, terima kasih. Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jatim juga hadir, terima kasih. Ibu Wihartati Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya hadir, terima kasih. Ibu Ini Rahayu SLB Negeri Cicendo Bandung juga hadir, terima kasih, insya Allah berkah. Sama-sama Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Indadno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Ibu Roro Martiningsih, Duta Teknologi SMP Muhammadiyah 1 Surabaya, terima kasih hadir. Kemudian Ibu Popi Dewi Puspitawati, Direktorat SMP Kemendikbudristek juga hadir di tengah-tengah kesibukannya, insya Allah berkah. Kemudian Ibu Wiwi Akhirul Aini,
Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah juga hadir. SMA Negeri 42 Bapak Deden Suhendi juga hadir. Bapak Syaprol Makmun dari UIK Bogor tidak ketinggalan ikut hadir. Itulah kawan-kawan yang disebut, tapi yang tidak disebut sama saja mendapatkan gujuran rahmat, berkah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten samulihna tepang mingguan pain, mudah-mudahan sehat salamina. Sama Profesor Alam, nah ini baru kelihatan Profesor Alam Bedu UM Makassar, mohon maaf. Makasih hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendahului keluar, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum.